bagaimana pendekatan untuk mengestimasi generation error itu? Nah, kita di sini memperkenalkan ada 4 pendekatan. Yang pertama adalah optimistic approach. Optimistic approach ini pendekatan yang sifatnya optimis, artinya generation error itu diperkirakan akan sama dengan error pada saat training. Kita sebut training error. Jadi kalau training errornya setengah ya, maka kita asumsikan generation errornya juga akan setengah gitu ya. Meskipun ini bisa jadi salah ya, karena ini terlalu optimis gitu ya. Kemudian ada pendekatan yang disebut dengan pessimistic approach, lalu ada pendekatan yang disebut dengan Occam-Razor Principle, dan pendekatan yang disebut dengan minimum description length principle. Kita lihat contoh ya, kalau yang bagaimana bedanya antara optimis, pesimis, dan pendekatan yang lain. Nah, kita lihat dulu untuk pendekatan optimis ya. Misalkan kita punya 2 model yang sudah kita bangun berdasarkan data training ya. Yang kiri itu model kita sebut saja dengan decision tree left, yang kanan kita sebut saja dengan decision tree right ya. Left dan right. Nah, di sini diketahui training error. Di sini kita tidak diperlihatkan datanya ya, tapi kita diberitahu bahwa training errornya itu untuk yang left itu 4/24, berarti di sini ada 24 data yang kita gunakan untuk training ya. Dan dari 24 itu 4-nya salah gitu ya. Kemudian training error yang sebelah kanan itu 6/24. Jadi ada 6 kesalahan dari 24 data. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat pendekatan dengan optimistic approach. Kalau dengan optimistic approach, ini asumsinya bahwa generation error itu akan sama dengan error pada saat training. Jadi diasumsikan kalau kita terapkan dengan data tes, yang sebelah kiri ini besarnya sama, 4/24, yang sebelah kanan juga 6/24. Itu kalau pendekatannya adalah optimistic approach. Bagaimana kalau yang pesimistik? Nah, untuk pesimistik itu dirumuskan seperti ini. Untuk setiap simpul daun, error untuk setiap simpul daun, gitu ya, simpul daun, itu besarnya adalah sama dengan error yang diperoleh pada data training ditambah dengan setengah. Setengah ini disebut dengan nilai penalti, ya, yang berarti bahwa sebuah simpul akan selalu dikembangkan ke dalam 2 simpul. Ini asumsinya model yang kita bentuk itu modelnya adalah binary ya, binary tree. Jadi hanya mengandung maksimal 2 anak simpul. Oke ya. Sehingga pasti kalau errornya di jadi karena dia ada 2 simpul gitu ya, 2 simpul anak ya. Maka error di sini dengan error di sini itu akan memberikan nilai tambahan nilai ke induknya gitu ya. Itu sebesar setengah gitu ya. Jadi tergantung pada jumlah simpul daunnya. Sehingga total errornya itu adalah sama dengan error pada saat training ditambah dengan setengah kalinya jumlah simpul daun. Hati-hati ya, di sini bukan dijumlahkan dulu, tapi dikalikan dulu.
Ya. Misalkan gitu ya, sebuah pohon mempunyai 30 simpul daun, lalu ada 10 error, gitu ya. Dengan jumlah record seluruhnya ada 1000, maka training errornya kan 10 per 1000. Jadi 1%. Maka generalization error diprediksi itu sama dengan 10 ditambah dengan 30 kali setengah. 30 kali setengah itu kenapa? 30 itu adalah jumlah simpul daunnya. Jadi 30 kalikan setengah berarti 15 ya. 15 berarti kemudian ditambah dengan, jadi jangan lupa ini dikalikan dulu, berarti ini 15. 10 tambah 15 ini totalnya jadi 25. Ya, 25 dibagi 1000 menjadi 2,5%. Nah, kalau kita lihat kondisi ini, ya, di mana training errornya adalah 1%, generalization errornya diprediksi 2,5%, maka kemungkinan akan terjadi overfitting. Ya. Kemudian kita lihat ke contoh yang gambar di sini. Nah, kita lihat di sini, training error rate pada pohon yang kiri itu ada 4. 4 per 24. Sedangkan yang kanan itu 6 ya. Maka generalization error dari data yang dari model yang sebelah kiri prediksikan itu sama dengan 4. 4 itu adalah jumlah errornya yang sebelah kiri 4 ditambah dengan 7. 7 itu dari mana? 7 itu adalah jumlah simpul daun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Jadi ada 7 simpul daun, maka di sini ditambah dengan 7 kali setengah. Jadi totalnya adalah 3,5. Ya. 3,5. 3,5 ditambah dengan 4 berarti 7,5 dibagi dengan 24. Itu 0,3125. Kemudian yang sebelah kanan itu errornya ada 6. Kemudian simpul daunnya ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4. 4 kali setengah berarti sama dengan 2. Berarti totalnya 8. 8 dibagi 24, 0,33. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini error yang sebelah kiri itu adalah 4 per 24 untuk error trainingnya. Error trainingnya adalah 4 per 24. Berarti sekitar 1 per 6 ya. 0,116666. Sedangkan error yang sebelah kanan itu adalah 6 per 24 atau sama dengan 0,25. Nah, dua-duanya ini berpotensi terjadinya overfitting. Kenapa? Karena error pada saat tesnya, ya, generalization errornya diestimasi dia lebih besar semua. Lebih besar semua. Ya, sama-sama lebih besar. Oke ya. Seperti itu cara memprediksi generalization error dengan menggunakan pendekatan pesimistik. Pendekatan yang ketiga itu disebut dengan prinsip Occam-Razor. Nah, di sini dikatakan bahwa dalam prinsip Occam-Razor dia tidak menghitung, tapi dia hanya melihat model itu saja ya. Jika diberikan dua model dengan generalization error yang sama, model yang lebih sederhana lebih disukai dibandingkan model yang lebih kompleks. Nah, ini mengacu bahwa pada overfitting model, overfitting itu terjadi atau akan meningkat jika model semakin besar atau jumlah simpulnya semakin besar. Artinya gini, kalau ada dua model, mana yang lebih disukai? Itu adalah yang jumlah
simpulnya itu lebih sedikit gitu. Dia tidak tidak menghitung, tapi dia hanya melihat dari kondisi secara umum bahwa semakin banyak simpulnya itu akan cenderung berpotensi menimbulkan overfitting yang lebih besar. Gitu. Sehingga dengan menggunakan prinsip Occam-Razor gitu ya, kalau disuruh memilih berdasarkan prinsip Occam-Razor, dua model ini gitu ya, mana yang lebih bagus gitu ya, yang lebih tidak menghasilkan overfitting, ya pasti yang dipilih adalah yang kanan karena jumlah simpulnya dia lebih sedikit. Itu pendekatan yang ketiga yaitu prinsip Occam-Razor. Kemudian pendekatan yang keempat ini disebut dengan minimum description length atau disingkat dengan MDL. Di sini digambarkan seperti ini ya. Misalkan gitu ya, misalkan ada dua orang gitu ya. Yang pertama si A. Si A ini dia mempunyai data real. Nah, ini data real, data yang kita sebut dengan data yang dipakai untuk training atau data nyata gitu ya. Data training ya. Dia punya data training. Dia punya data fakta gitu ya. Lalu dia ingin memberitahu ke B gitu ya. Ini loh, kalau kamu punya model kamu punya X1, datamu itu seperti X1 ya. X1 ini, maka dia luar outputnya pasti dia 1 gitu. Kalau dia punya X2, maka outputnya adalah 0 dan seterusnya. Dia ingin memberitahukan itu. Nah, kan tidak mungkin kalau datanya itu bisa jutaan gitu ya. Dia akan mengabarkannya satu-satu gitu. Nah, di sini dia tidak untuk menghemat gitu ya, untuk menghemat cara menyampaikan gitu ya. Dia yang dikirimkan itu bukan datanya satu-satu gitu loh. Misalkan si B nanya, X1-nya jawabannya apa? 1, X2, 0, X3. Nah, itu kan berarti ada kondisi eh, komunikasi bolak-balik yang terus-menerus di mana kalau jumlah datanya besar sekali, maka ini akan lama terjadinya gitu. Maka untuk menghemat waktu dan tenaga gitu ya, maka si A ini membangun model. Nah, membangun model seperti ini loh. Saya kirim aja nih modelnya, kamu nanti cari sendiri berdasarkan model tersebut. Gitu. Nah, yang dimaksud dengan minimum description length ini adalah berapa biaya gitu ya yang diperlukan oleh si A ini gitu ya untuk memberitahu si B nah, gitu. Nah, ternyata biaya atau cost yang dibutuhkan si A untuk memberitahu si B itu tadi adalah sama dengan cost ya, model terhadap data gitu ya. Karena kan model yang mau dikirimkan ini kan dia berdasarkan data trainingnya. Jadi model ini dibentuk berdasarkan data yang di sini. Di mana cost model data ini sama dengan cost dari data yang digunakan untuk membentuk model ditambah dengan cost dari modelnya sendiri. Jadi ada dua, cost dari data yang digunakan untuk membentuk model ditambah dengan cost dari modelnya sendiri. Oke ya. Nah, cost yang dimaksud di sini itu adalah
jumlah bit yang dibutuhkan untuk mengkodekan dari modelnya maupun dari datanya. Nah, pasti yang dibutuhkan atau yang diinginkan itu adalah model dengan cost yang terkecil. Oke. Nah, cost data terhadap model atau cost data yang digunakan untuk membentuk model itu adalah cost yang dibutuhkan untuk mengkodekan misclassification error-nya. Jadi, si A itu perlu memberitahu si B, kalau kamu menggunakan data ini dengan model yang saya berikan ini, maka dia akan terjadi error seperti ini, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan cost data terhadap model. Nah, sedangkan cost model ya pasti cost yang dibutuhkan untuk membangun model, termasuk berapa sih simpulnya, kondisi splittingnya bagaimana, dan seterusnya. Oke, kita lihat bagaimana cara menghitungnya ya. Misalkan di sini si A itu akan membentuk decision tree, di mana tree-nya itu sudah dibangun berdasarkan himpunan data yang berisi 16 atribut biner. Atribut, perhatikan ya. Jadi kalau berbicara mengenai atribut itu berarti yang ke kanan ya. Jadi 1, 2, 3, 4 sampai dengan 16 ini. Jadi ada atributnya biner sebanyak 16. Biner itu berarti dia isinya kalau nggak 1 ya 0, 1, 0, 1, 0, dan seterusnya. Oke, kemudian dia di dia diklasifikasikan menjadi 3 kelas. Jadi kelasnya di sini, ini datanya ya, itu ada C1, ada C2, ada C3. Gitu. Dan banyaknya data training ada 20. Jadi yang di sini tuh, yang barisnya ini ya ada 1, 2, 3, ini totalnya ada 20. Ini ya, ini adalah data yang digunakan untuk membangun model oleh si A. Nah, maka berapa cost yang dibutuhkan kalau dia ingin mengirimkan kode itu tadi dengan menggunakan prinsip MDL tadi? Yang pertama, kita bisa menghitung cost untuk model dulu ya. Cost, kita lihat. Cost model. Cost model itu adalah cost yang digunakan untuk mengkodekan semua simpul dalam pohon tersebut. Ya, cost yang dibutuhkan untuk mengkodekan semua simpul. Masih ingat bahwa di dalam decision tree itu ada yang disebut dengan simpul internal dan yang disebut dengan simpul down. Simpul down itu yang bawah-bawah. Nah, yang simpul internal itu yang ini. Nah, simpul internal ini itu kan dibentuk berdasarkan jumlah atau berdasarkan data atributnya, berdasarkan atributnya. Maka, kalau kita punya 16 atribut biner, ya, 16 atribut biner, maka cost yang dibutuhkan untuk mengkodekan simpul internal itu adalah sebesar ini. Log 2M. M itu adalah jumlah atribut. Ya. Log, saya ingatkan lagi, log itu seperti apa? Log base 2 ya. Jadi di sini misalkan 2 pangkat 2 itu kan sama dengan 4. Maka log
base 2 dari 4 itu sama dengan 2. Jadi yang dicari di sini adalah pangkatnya. Ya, 2 yang di bawah ini adalah base-nya. Oke ya. Ya. Kemudian, cost yang dibutuhkan untuk membentuk simpul daun. Simpul daun itu kan isinya ya, simpul daun. Oke. Simpul daun ini kan isinya itu adalah kelas. Apakah dia kelas 1, kelas 2, atau kelas 3. Maka banyak cost-nya itu bergantung pada banyaknya kelas ya. Jadi cost yang dibutuhkan untuk satu simpul daun itu adalah log 2K. K-nya itu adalah jumlah kelas. Nah, sedangkan cost untuk data model tadi dikatakan adalah untuk mengkodekan classification error. Error itu kan besarnya tergantung pada banyaknya data trainingnya kan gitu ya. Maka errornya itu dikodekan untuk satu error itu adalah log 2N. N itu adalah jumlah datanya. Mana N adalah jumlah dari data trainingnya. Misalkan si A tadi ya, dia membuat pohon yang terdiri dari 2 simpul internal ini, 2 simpul internal seperti ini ya. Kemudian ada 3 simpul daun, 3 simpul daun, 3 ya. Maka berapa cost-nya yang dibutuhkan untuk mengirimkan data tersebut ke B? Ya, kita hitung dulu untuk cost yang model data. Itu adalah cost model ditambah dengan cost data model. Cost model itu adalah cost dari simpul internal ditambah cost dari simpul daun. Cost dari satu simpul internal, itu tadi, ya, itu adalah log 2M. M itu banyaknya atribut. Nah, di sini banyaknya atribut adalah 16. Maka, untuk satu simpul internal, cost-nya adalah log 2, 16. Ini ya, 16. Artinya di sini berapa, 2 pangkat berapa, itu sama dengan 16. Jadi kan jawabannya adalah 4. Oke. Sehingga cost total untuk simpul internalnya, ini kan simpul internalnya ada 2. 1, 2. Maka totalnya adalah 2 kali 4, 8. Sedangkan cost satu simpul daun tadi berhubungan dengan banyaknya kelas. Ini banyaknya kelas. Ya. Banyaknya kelas ada 3. Maka dirumuskan cost untuk satu simpul daun adalah log base-nya 2, 3. Ini sama 2 pangkat berapa? Hasilnya sama dengan 3 gitu. Ya, ini sekitar 1,58. Nah, model yang dibentuk ini terdiri dari 3 simpul daun. Maka total cost-nya itu adalah 3. Ini berarti 3 itu adalah 1, 2, 3 jumlah dari simpul daunnya dikalikan dengan cost satu simpul daun. Berarti totalnya sekian. Sehingga cost model itu kan cost simpul internal. Cost simpul internalnya adalah 8 ditambah dengan cost simpul daun 4,74. Nih.
Kemudian bagaimana untuk cost data model? Kita hitung dulu untuk cost satu error. Cost satu error ini kan datanya jumlahnya ada 20. Maka cost satu errornya kan log 20. Pakai kalkulator atau pakai apa ya, alat untuk menghitung, kita dapatkan cost untuk satu error adalah 4,32. Nah, dimisalkan di sini jumlah errornya itu sama dengan 7. Nah, jumlah errornya sama dengan 7. Maka jumlah keseluruhan errornya itu menjadi 30,24. Maka cost total ya MDL-nya adalah 12 ini cost model ya, ditambah dengan cost data model. Dari sini. Totalnya 42,98. Ini cara menghitung atau mengestimasi generation error dengan menggunakan prinsip minimum description length. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Silakan nanti dikerjakan tugas yang saya berikan. Kita nanti akan lanjutkan dengan topik yang lain. Terima kasih atas perhatiannya.